Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel Warta Pendidikan. Untuk kali ini kami akan lanjutkan yaitu tentang menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kami janjikan beberapa waktu yang lalu atau pada video yang sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyusun modul proyek penguatan Pancasila, kita memerlukan beberapa tema yang perlu kita pilih dahulu. Di sini ada 5 tema yang diperuntukkan untuk sekolah dasar. Kalau untuk SMP dan SMK itu ada 7 tema, tapi untuk SD ada 5 tema yang bisa kita pilih. Misalnya kita pilih yaitu tema yang pertama, yaitu gaya hidup berkelanjutan, sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita harus melihat strukturnya dahulu. Di dalam struktur, di sini ada proyek pelajar Pancasila, jumlah total setiap mapel ada 36 JP. Total kesemuanya untuk proyek pelajar Pancasila adalah 252 JP. Untuk agama, untuk PAI 36 JP, untuk PJOK 36 JP, dan seterusnya. Untuk guru kelas, maka kita fokuskan untuk 144 JP. Untuk guru kelas ada 144 JP. Ini yang garapan kita selaku guru kelas. Tetapi nanti dalam proyeknya kita harus berkolaborasi dengan guru mapel yang lainnya. Untuk pendidikan agama misalnya diberi 36 JP untuk membuat satu proyek yang itu nanti temanya sama dengan kita, topiknya juga sama, sehingga nanti bisa saling terkait. Untuk yang kita garap yaitu untuk guru kelas ada 144 JP. Apabila 6 JP dalam sehari ketemunya adalah 12 hari atau 12 pertemuan. Kemudian Bapak Ibu, dalam merancang modul proyek ini, sekolah atau satuan pendidikan, dalam hal ini pendidik, boleh membuat modul proyek sendiri atau menggunakan modul proyek yang telah tersedia atau mengkreasikan modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Jadi dipersilakan untuk menggunakan yang sudah ada, tetapi dengan catatan harus memahami. Maka di sini kami buatkan sebagai contoh supaya ada pembanding. Kemudian dalam unsur atau komponen dalam modul proyek tersebut, yang pertama adalah informasi umum. Di dalam informasi umum ini ada tema, topik, fase kelas, semester, sarana dan prasarana, serta jumlah peserta didik. Boleh ditambahi, tapi jangan dikurangi. Misalnya ditambahi dengan penyusun siapa, tahun, dan seterusnya. Kemudian komponen inti, untuk komponen inti yaitu deskripsi singkat proyek, dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Ini bisa diambilkan dari panduan yang ada. Untuk dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan, ini bisa diambilkan dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 09H-KR-2022. Kemudian ada tujuan spesifik untuk fase tersebut. Ini dirumuskan oleh tim penyusun. Alur kegiatan, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan pendidik, ini semuanya disusun, dirumuskan oleh tim penyusun. Kemudian komponen berikutnya yaitu lampiran, yaitu ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka.
Nah, ini sebagai tujuan proyek, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah berperilaku ramah lingkungan. Ini tujuannya, yaitu memanfaatkan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan. Tujuannya adalah membentuk pelajar yang mempunyai kesadaran untuk menjalani gaya hidup yang non-konsumtif dan juga menumbuhkan jiwa swakarya. Dari tema tersebut, karena ada 12 pertemuan, maka ini disusun menjadi 12 pertemuan dalam beberapa modul. Yang pertama, kita melihat dari dimensi bernalar kritis. Perlu diingat Bapak Ibu, untuk dimensinya itu minimal 2. Kita lihat di keputusan BSKP tadi, untuk dimensi bernalar kritis, kemudian kita pilih elemennya dan subelemennya, kemudian capaian target akhir fase. Ini bisa dilihat pada keputusan BSKAP nomor 09 tadi. Mari kita lihat nih. Dimensinya adalah bernalar kritis. Elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian subelemennya adalah mengajukan pertanyaan. Kemudian capaian di akhir fase adalah mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya dan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ini untuk pertemuan 1 dan kedua. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan yang kedua adalah dimensinya masih bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian subelemennya di sini berbeda dengan yang tadi. Ada peningkatan di tingkat fase, ya, sehingga capaiannya juga berbeda. Capaiannya adalah mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Gitu seterusnya Bapak Ibu. Ini ada contoh untuk gaya hidup berkelanjutan, pertemuan ke-5, 6, pertemuan ke-7 dan 8. Nah, ini pertemuan ke-9, dimensinya adalah kreatif. Elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Ini kita ambilkan dari yang tadi, dari yang keputusan BSKAP untuk dimensi kreatif. Ini dimensi kreatif, Bapak Ibu. Untuk subelemennya di sini tidak tertulis, maka kita kosongkan saja. Kita tinggal pilih elemen dan capaian di akhir fase. Dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-12. Kemudian kalau sudah kita susun dan selesailah untuk menjadi modulnya. Untuk contoh modulnya akan kita sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.